Berfirmanlah, berfirmanlah dan berfirmanlah Tuhan. Sebab kami rindu mendengar sabdamu, kami rindu menikmati hadiratmu, kami rindu dibentuk sedemikian rupa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran sabda firman Tuhan. Dan pagi ini kami bersiap untuk kembali menikmati dan juga merenungkan firman-Mu. Bila kiranya Tuhan memberi kami hikmat untuk kami dapat mengerti, memahami, dan bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan ini bersembunyi di balik kaki salib Kristus, supaya jangan mencuri kemuliaan yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang tersampaikan dan apapun yang kami terima semua berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai ruangan ini, dan kuasai sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kurang berapa, Pak? Kurang berapa hari? Lah pada sudah beli baju baru? Sudah, weh. Aku gak dibeliin gitu. Oh, datang sendiri. Sudah beli juga? Weh. Bilang apa kalau sudah dapat baju baru? Bilang apa? Puji Tuhan. Ya weh, celekannya taruh situ dulu. Terima kasih ya, Sel. Loh, terima kasih ya. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, Natal sudah semakin dekat. Terlepas dari persiapan-persiapan apa yang sudah panjenengan persiapkan baik secara pribadi maupun juga di gereja ini, kita tetap juga tidak lupa atau kita tetap fokus ke dalam tema yang sudah terjadwalkan dalam bulan ini, yakni berkaitan dengan Immanuel, yang juga sekaligus menjadi tema kita dalam 1 tahun. Allah yang menyertai kita. Bulan tahun 2023 juga sudah tinggal menghitung hari. 8 berarti tambah 6 kurang 14 hari lagi. Kita sudah akan meninggalkan tahun 2023. Nah, sejauh apa penyertaan Tuhan dalam hidup panjenengan dan apa saja nanti yang akan terjadi di tahun selanjutnya, tentu tidak lepas juga dari yang namanya penyertaan Tuhan. Tentu hidup tidak akan selalu berjalan mulus saja. Tentu hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita terus. Ya toh? Kalau kemarin kita mungkin di antara panjenengan ada yang mengalami sakit, mengalami kentekan duit, mengalami gagal dalam berkarya, bekerja, atau apapun itu bentuknya. Tentu di tahun 2024 bukan dongak nelek, tetapi hal-hal semacam itu juga pasti akan terjadi kembali. Karena manusia hidup ya tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Hidup akan terus diuji. Bahkan akan cenderung semakin meningkat ujiannya. Kalau tahun ini kita dilihatnya oleh Tuhan kita layak untuk naik kelas, naik level, maka jangan kaget kalau untuk tahun-tahun yang akan datang, ujian itu datangnya semakin berat. Gitu loh. Dan itu sudah berjalan terus-menerus dalam kehidupan kita dan akan selalu berjalan seperti itu. Ya layaknya anak-anak yang masih sekolah, mereka nggak mau ujian, bosen ujian. Ya kayak yang saya sampaikan minggu lalu, Afa gitu kan pernah ngomong gitu. Afa nggak suka ujian gitu kan, iya Pak? Ya mau nggak mau tetap akan ujian selama kamu sekolah gitu. Ya kan?
ujian yang namanya ulangan harian, ulangan mingguan, tengah semester, semesteran, bahkan ujian kenaikan kelas itu akan terus seperti itu. Karena memang untuk menentukan sampai di mana level kita, ya salah satunya lewat ujian. Jadi akan terus seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan, ya kalau hidup itu berjalan sesuai dengan keinginan kita, ya nggak ada yang perlu dipertanyakan dan nggak akan ada yang perlu dipermasalahkan. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau hidup itu berjalannya tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita ingin. Pengen ku A kok entoke Z, kan ado banget gitu. Ya kalau dapatnya masih B gitu masih lumayan gitu, tapi kalau dapatnya Z gitu, wah sudah itu jauh banget gitu. Ya toh? Ada banyak di antara kita yang ketika mengalami hal seperti itu bingung, nggak tahu kudu piye, nggak tahu solusinya apa, merasa dalam kesesakan, merasa dalam kesulitan. Bahkan ada banyak di antara orang-orang Kristen yang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, walaupun dia dalam keadaan kesusahan. Kenapa? Karena ya kalau gampang kali dibilang mungkin imannya memang kurang. Tetapi bagi saya iman kurang itu bukan menjadi alasan. Ya karena memang sebelumnya memang tidak bergantung kuat, bergantung erat, berpegang erat pada Tuhan. Bukan karena imannya yang kurang, ya karena memang dari sebelumnya memang tidak berpegang erat pada Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang akan terjadi nanti, saya selalu katakan kalau Tuhan kemarin sudah menolong kita, maka hari ini dan seterusnya Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti akan terus menolong kita. Amin. Kalau kemarin Tuhan sudah menyertai kita ya, ini sepanjang tahun 2023 ini 14 hari lagi mau habis, ya maka percayalah, maka hari ini dan tahun-tahun yang akan datang Tuhan pun akan menyertai kita dalam berbagai macam situasi. Tidak hanya saat kita senang, tidak hanya saat kita bahagia, tidak saat kita hanya nompo berkat, nompo duit, nompo bayaran, apapun itu bentuk kebahagiaannya. Dalam susah pun, dalam kesesakan pun, Tuhan menyertai kita. Amin. Walaupun kalau jeda mengikuti berita, apalagi berita-berita yang viral, semakin kesini semakin banyak manusia itu yang menurut saya apa yang ada dalam pikiran mereka gitu. Begitu mudahnya mereka itu untuk depresi. Ada yang dengar berita kejadian seorang suami menganiaya istrinya, dan ketika istrinya dibawa ke rumah sakit, di rumah dia menghabisi nyawa keempat anaknya. Ada yang tahu itu? Berita itu viral. Terus yang kemarin terjadi, keluarga guru loh, seorang yang terdidik, seorang yang berpengetahuan, memutuskan untuk mengakhiri hidup sekeluarga kecuali ninggal anak barep, dengan menuliskan pesan di kaca, Kak, Papa, Mama, dan adik pergi, dan bla 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 bla. Karena apa? Hutang. Beberapa waktu lalu juga salah satu mahasiswa lompat dari gedung universitas, apa itu ya? UB apa? Universitas apa gitu? Di Malang atau di mana ya? Lompat dari atas gedung, seorang mahasiswa, seorang dengan pendidikan, depresi. Lalu yang konyol juga beberapa waktu kemarin terjadi, seorang bapak membanting anaknya. Tahu berita itu? Sampai anaknya meninggal. Karena apa? Dilapori tonggone, anakmu nabrak anakku. Numpak sepeda nabrak anakku, nglindes sikile anakku, bapaknya emosi, anaknya dibanting di aspal. Dibawa ke rumah sakit gak nutut. Semudah itu orang untuk emosi, semudah itu orang untuk marah, semudah itu orang untuk depresi, putus asa. Ada apa dengan kita?
Ada apa dengan manusia? Mengapa begitu mudahnya putus asa? Sedangkan ketika mereka ditanya, apakah kamu punya agama? Punya. Apakah kamu percaya kepada Tuhanmu? Percaya. Dan bahkan tidak sedikit orang yang ketika Tuhannya dihina, mereka berbondong-bondong menyerang orang yang menghina, apapun agamanya. Saya tidak berbicara salah satu agama saja, apapun agamanya. Selalu melakukan itu. Mereka merasa mereka paling punya Tuhan. Tetapi ketika masalah melanda kehidupan mereka, mereka pun tidak segan-segan meninggalkan Tuhannya. Lalu di mana yang katanya imannya berteriak-teriak itu? Di mana yang katanya dia punya Tuhan itu? Apapun agamanya, terlebih khususnya orang Kristen, orang percaya. Pak, tapi masalah depresi, masalah mental itu masalah serius. Saya tahu. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu itu pasti ada jalan keluar. Pak, tapi tidak semudah itu. Saya tahu. Tidak hanya kamu yang punya masalah berat. Setiap orang punya masalah berat. Setidak-tidaknya menurut apa? Yang menjalaninya sendiri. Bukan kamu satu-satunya yang punya masalah di dunia ini. Tapi kalau orang lain kuat, kenapa kamu tidak? Kalau orang lain bisa mengandalkan Tuhan, kenapa kamu tidak? Wes saking suwine, Pak, saya tahu. Yang punya masalah sekian tahun lamanya, bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak hanya kamu. Tapi kalau mereka kuat, kenapa kamu tidak? Padahal jelas sekali dalam kitab Mazmur. Bukan dalam kitab Mazmur yang menjadi nats firman Tuhan kita. Pada pagi hari ini. Dalam judul penyertaan Tuhan di masa kesesakan. Mazmur 91 ayatnya yang ke-15. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku. Kunya siapa? Tuh. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Allah sendiri berfirman bahwasanya kalau engkau berseru, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana Tuhan yang bekerja menolong umatnya yang berada di dalam kesulitan. Umatnya yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Umatnya yang senantiasa mengandalkan Tuhan walaupun di dalam kesesakan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, sebagaimana kalimat pertama juga mengatakan bahwa bila ia, kita, manusia, umatnya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dengan huruf ku dan aku, huruf besar, maka sudah pasti itu Tuhan yang bersabda. Bukan manusia, apalagi saya. Dan ini janji Tuhan. Bahwa setiap kita yang datang berseru, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Dan hal ini diperkuat oleh salah satu ayat yang pernah saya bacakan dulu. Dalam Yesaya 59 ayat 1. Bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk Tangan Tuhan ini nggak kurang panjang, ora kurang-kurang untuk nolong. Dan telinga Tuhan ora kurang-kurang untuk mendengarkan kita. Turah-turah. Selama kita mau datang dan berseru kepada
Tuhan. Selama kita mau datang, sujud dan berdoa kepada Tuhan. Tapi persoalannya, seberapa banyak di antara kita yang ketika dalam masalah datangnya pada Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Padahal dari ayat ini jelas sekali kita bisa mengerti bahwa Tuhan tidak pernah tidak. Tuhan tidak pernah tidak dengar saat kita berdoa, saat kita bersedih, saat kita berseru, saat kita mengalami kepahitan, kekecewaan, terluka, mengeluh soal apapun. Tuhan tidak pernah tidak dengar. Kalimatnya kan jelas banget. Ketika ia datang kepadaku dan berseru, maka aku akan menjawab. Kalimat itu sudah sangat jelas. Nggak perlu ditafsir macam-macam. Itu sudah sangat jelas. Gitu. Saya tahu persoalan mental itu persoalan yang serius. Tidak semua orang punya mental yang kuat untuk menghadapi pencobaan. Tetapi perhatikan kembali ayat ini, di mana Tuhan sendiri yang bersabda bahwa siapa saja yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Tuhan tidak akan meninggalkan. Dan itu janji Tuhan. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah dan ia pasti akan bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tahu masalah apa yang sedang kita hadapi, bahkan sebelum kita ngomong, berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Jadi jangan pernah katakan, Pak, Tuhan toh nggak ngerungokne doaku, Pak. Pak, Tuhan toh tidak pernah menjawab doaku, Pak. Jangan. Tuhan sendiri sudah berfirman, dan ini janji Tuhan, bahwa siapa saja yang datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, dan itu janjinya. Yang kedua, dari ayat ini apa yang dapat kita ambil? Tentu dalam kalimat setelah itu tertulis, aku, yang kembali lagi adalah Tuhan, akan menyertai dia di dalam kesesakan. Tidak hanya menjawab seruan kita, tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi Immanuel itu nyata. Immanuel itu bukan hoax. Immanuel itu real. Janji itu, maka jangan ragukan itu. Pak, tapi selama ini tuh Pak, saya merasa tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan. Rasa, dan itu rasamu saja. Sementara rasa kita belum tentu benar. Wong ngerasa ke makanan atau masakan saja loh. Menurutku enak, menurut Pak Eko belum tentu enak. Karena itu menurut rasaku, menurut rasanya Pak Eko. Memang rasa itu memang terkadang menentukan. Kadang rasa itu juga mengingatkan. Tetapi kalau kita hanya bergantung kepada rasa-rasanya toh, nah, itu toh kadang. Perasaanku toh. Lah kok ngerti jari sapa? Ya perasaanku ae. Perasaan kok bumi akhir-akhir ini beda ya, karena aku rada ra enak lah jari sapa? Ya perasaanku ae. Ini mau perasaanmu. Jangan bermain-main dengan rasa perasaan kalau memang engkau tidak punya perasaan gitu. Artinya tidak selalu apa yang kita rasakan itu benar. Siapa tahu Bu Mei ketika cuek belum sarapan mungkin. Tadi di rumah baru tukaran karo Mbak Elsa rebutan kamar mandi mungkin. Artinya apa? Belum tentu. Itu seperti antara perasaan Bu Mei beda. Kita Bu Mei nusuk karo aku. Belum tentu. Ya toh? Jadi jangan suka bermain-main dengan rasa.
Kalau memang engkau tidak bisa meyakini apa yang engkau rasakan, dan itu berbahaya. Jadi yakin saja pada apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan ini, bahwa kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau dalam kesesakan, ya itu terjadi. Tuhan itu bukan Julius Kristiono yang bisa ngapusi siapa saja. Saya tadi makan, istri saya kemarin beli daging apa gitu, sukaanmu gitu, daging Wahyu. Tadi istri saya sempat masak pagi dan saya makan cukup besar dagingnya. Nah, kalau istri saya nggak ngomong aja, juga nggak ngerti aku sarapan tenan pora. Mongko mau sarapan mie Indomie. Itu pun juga saya bohong. Tuhan bukanlah saya, yang artinya bahwa Tuhan tidak mungkin berbohong. Kalau Tuhan sudah janji menyertai, ya itu akan dilakukan. Amin. Kalau Tuhan sudah katakan, aku akan menyertai engkau di dalam kesesakan, di dalam permasalahan apapun itu, ya itu akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Gitu loh. Dan ini janji Tuhan, jika kita mau datang pada Tuhan dengan mengutarakan segala persoalan kita, apapun yang kita rasakan, Tuhan akan menyertai dalam setiap kesesakan kita. Nah, maka menjadi salah apabila kita mengaku memiliki Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi hidup merasa sendiri dan bahkan depresi. Itu nyuwun sewu bodoh. Kamu punya Tuhan, kenapa kamu merasa sendiri? Kenapa kamu merasa tidak mampu? Bukankah kemarin kamu sudah merasakan pertolongan Tuhan? Masa saya kira percaya bahwa Tuhan bisa menolong? Masa nggak percaya besok Tuhan akan menyertai? Nah, ini berita baru lagi keluar edaran dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, bahwa pertanggal 15 Desember warga negara masyarakat Republik Indonesia wajib mengenakan masker lagi. Wes rasa panik. Ya, mau pakai masker monggo. Enggak pun ya wes monggo gitu. Saya tahu kita sama-sama capek, tapi satu hal yang perlu kita ingat, kalau kemarin Tuhan menyertai kita dalam pandemi sehebat itu, maka kalaupun benar akan datang pandemi lagi, Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun-tahun lalu dalam pandemi akan menyertai kita juga dalam tahun-tahun yang akan datang. Amin. Itu janji itu Tuhan. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Ada tuh Tuhan. Masih ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang lek rumangsa sesek, lek rumangsa jengkel, rumangsa pengen nangis, pengen melayu sing adoh, sadoh-adohe gitu. Ya. Mana di Pak Bayu, "Boh Pak, pokok aku melayu sing wadoh, Pak. Wis ora enek wong sing ganggu aku, wis pokok melayu sing wadoh." Melayu lho ya, ora itu numpak motor lho. Melayu. Jarene melayu. Saya pengen melarikan diri Pak dari semua masalah, melayu lho ya. Ora numpak motor lho, apa Pak bis ora oleh melayu pokok. Gitu. Tapi ya itu manusiawi, kita merasa sesek, rasanya pengen menyendiri, rasanya pengen lari sejauh mungkin. Aku pengen ke gunung Pak, teriak sekencang-kencangnya, ya wis kono. Tetapi pertanyaan saya, apakah itu menjamin engkau mengalami kepuasan? Setidaknya minimal puas Pak, walaupun beberapa jam. Lah ngapain kalau untuk beberapa jam saja? Ada tekan gunung, ada tekan pantai, tekan laut untuk teriak puas berapa jam tok. Balik dari omah sumpek meneh. Maka yang paling tepat seperti apa yang Tuhan harapkan, Matius 11 ayat 28. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Matius 11 ayat 28. Loh, gak ada yang hafal? Apa? Marilah maka apa?
Aku akan lho lah nek catetane. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepada rasa melayu datang tekan gunung tekan pantai melayu kepada Tuhan, karenanya Tuhan yang dapat memberikan kelegaan. Tapi ra nyelesaikan masalah, Pak. Masalahmu akan rampung kalau hatimu lega. Tapi selama hatimu kemerungsung, selama hatimu emosi, jangankan untuk menyelesaikan masalah, mikir berak sanggup. Gak percaya, coba saja. Sudah, Pak. Lah yo. Ngerti toh? Bahwa ketika engkau tidak datang kepada Tuhan, tidak menyelesaikan masalahmu, kelegaan saja tidak. Emang kalau saya datang kepada Tuhan, masalah akan selesai. Yang penting lega dhisik. Ini secara psikologi ya, hatimu tenang, pikiranmu padang, bisa mikir bagaimana solusinya. Tapi hati tidak tenang, pikiran kemerungsung, nggak akan menyelesaikan apa-apa. Kalaupun bisa menghasilkan satu keputusan, percayalah, keputusan itu keputusan yang nyuwun sewu, sia-sia. Keputusan yang diambil dengan emosi, keputusan yang diambil dengan kemerungsung, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Makanya ketika engkau emosi, jangan mengambil keputusan apapun. Apapun penyebabnya. Tukaran suami istri, lagi emosi, jangan ambil keputusan. Diam, di kamar, diam. Tidak usah ambil keputusan apapun. Karena ketika engkau mengambil keputusan, sudah pasti akan salah. Soalnya yang emosi ini, Pak, aku pengen balik ke rumah orang tuaku, Pak. Lemenglah dengan minggat ke rumah orang tuamu, masalahmu akan selesai. Malah tambah panjang. J apa J? Maka ketika engkau sedang emosi, hatimu tidak tenang, pikiranmu tidak tenang, jangan ambil keputusan. Meneng. Syukur-syukur gelem berdoa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, ini harapan Tuhan, ini permintaan Tuhan, datanglah kepadaku supaya kamu mendapatkan Yang ketiga, dalam firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 15. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Meluputkan dari apa? Meluputkan dari apa? Masalah, bencana, kecelakaan. Pak, nyatanya aku enak masalah, Pak. Kata meluputkan di sini berarti bukan berarti Anda terus gak duwe masalah. Bukan berarti Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Kecelakaan pasti bisa saja, apalagi kalau kita delenger. Saya nggak delenger, Pak. Yo, tapi wong sekitarmu sing delenger. Ya kadang sing sikil kesandung apa? Sikilan kursi lah, sikilan meja lah. Gitu. Jentian ini kesandung, jentian ini pucukan ini kalau kesandung sikilnya meja gini. Walah. Oh, enak erak karuan itu. Pemenang rada enak kukune sing jual sithik. Wah. Mantep itu. Apa meneh pas kesandung rada enak munine cekuk. Waduh. So weger itu. Berarti Tuhan tidak meluputkan saya dari kecelakaan, Pak. Bukan itu maksudnya. Sekali lagi kita harus tahu, kita harus paham bahwa setiap manusia pasti akan mengalami masalah. Setiap manusia pasti akan mengalami celaka. Tapi yang Tuhan maksudkan bahwa setiap manusia yang walaupun mengalami masalah, mengalami celaka, firman Tuhan ngomong apa? Aku tidak akan membiarkan kau jatuh sampai tergeletak. Ini tidak pernah lelah saya ucapkan, saya sampaikan. Tuhan tidak berkata bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kau jatuh. Tidak. Tapi Tuhan berfirman, aku tidak akan kau membiarkan jatuh sampai tergeletak. Jadi jatuh mungkin iya, tapi tergeletak Tuhan tidak akan biarkan itu. Ingat kisah Ayub ketika iblis datang kepada Tuhan. Ayo wae wong cek sugih, makanya cek taat kepada engkau lah Allah. Gitu ngejarin iblis. Iblis kan kurang ajar ngono. Makanya wong lek kurang ajar itu berarti kaya nah itu. Iya wae cek sugih, ya kono.
entekno bondone lek kowe ora percaya. Plus hilang semua. Apakah Ayub masih taat? Iya. Iya wae, jek duwe anak-anak jene sing iso dijagake. Gak percaya? Cobaan. Plus ketika anak-anaknya pesta, bangunannya roboh, 10 anaknya meninggal. Masih taat? Masih. Iya wae, jek duwe bojo, jek sehat. Yang terakhir Tuhan katakan apa? Terserah lakukan apa yang kamu mau. Membok juku kesehatannya ambil. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, jangan ambil nyawanya. Karena apa? Nyawanya adalah milik Tuhan. Mengizinkan Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, tetapi Tuhan berkata, nyawa dia adalah milikku, jangan engkau ambil. Tuhan mengizinkan Ayub jatuh sejatuh-jatuhnya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Ayub sampai tergeletak. Sebab itu tidak hanya meluputkan, tetapi firman Tuhan berkata akan memuliakannya pada akhirnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ketika saat ini kita mungkin sedang berbeban berat. Percayalah bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari rasa atau dari kejadian atau dari tragedi tergeletak itu. Ya sudah, jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Ya selayaknya anak-anak yang lagi belajar jalan, jatuh, bangun lagi. Kalau mereka nggak mau bangun, mereka trauma, yuk nggak bisa jalan. Pernah belajar sepeda motor atau ya itu ya sepeda motor itu. Nah, nyuwun sewu, saya mau tanya. Mohon maaf kalau menyinggung. Sing sampai dewasa gak iso numpak motor ini karena apa? Orang lanang rak wedok. Karena apa? Takut. Berarti pernah jatuh. Pernah nabrak. Apa salto? Napa? Mbak Elsa pernah tragedi? Apa memang dari semula nggak mau nyoba sama sekali? Hah? Nabrak sampah? Sampai gak apa-apa itu? Oke. Baguslah. Mereka yang trauma pada akhirnya ya sampai sekarang nggak akan bisa. Hanya ada 2 orang yang tidak bisa naik sepeda dan ataupun naik sepeda motor. Ada 2 orang. Yang satu orang yang nggak pernah mau mencoba. Yang kedua orang yang sudah pernah mencoba tapi jatuh dan trauma. Biasanya sampai sekarang sampai dewasa dia nggak bisa. Ini bukan masalah salah atau benar, tetapi ini sebuah ilustrasi, sebuah gambaran. Dalam kehidupan kita pun sama. Ya dah? Orang-orang yang gagal dalam hidup ada 2. Orang yang tidak pernah mau mencoba untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, atau orang yang sudah pernah mencoba, gagal, jatuh, tapi tidak mau bangkit lagi. Ya wis lah, enaknya mau ngini. Ya gak akan bisa sukses. Jatuh itu akan dialami oleh semua orang. Semua orang dalam bidangnya masing-masing menurut kehendak Tuhan. Nah persoalannya adalah bukan jatuhnya, bukan jatuhnya model piye, apa koprol kayak apa salto kayak apa irunge dhisik, bukan masalah itunya. Jatuh ya jatuh. Tapi persoalannya adalah mau bangkit atau tidak. Bagaimanapun cara bentuk jatuhnya. Persoalannya apakah mau bangkit atau tidak. Ketika kita trauma untuk bangkit, ingatlah janji Tuhan ini. Aku akan meluputkannya dan akan meninggi. Ada Tuhan yang siap untuk meninggikan kita. Ada Tuhan yang siap untuk menyelamatkan kita. Ada Tuhan yang siap untuk menopang kita. Ya maka jangan pernah menyerah. Apapun kegagalan yang pernah kita alami, atau bahkan sampai hari ini masih membekas, jangan pernah takut untuk bangkit lagi. Dosa apapun yang pernah kita lakukan atau mungkin masih kita lakukan sampai hari ini, jangan takut untuk bangkit kembali. Oh Pak, saya sudah tidak layak. Oh Pak, saya sudah tidak pantas. Oh Pak, siapa kamu? Masalah layak tidak layak, pantas tidak layak, pantas atau tidak pantas,
bukan tanggung jawabmu, bukan urusanmu, dan bahkan bukan urusan saya sebagai hamba Tuhan. Bukan, itu urusannya Tuhan. Saya pernah ajarkan toh, dalam berdoa jangan pernah katakan terimalah doa yang jauh dari sempurna ini. Siapa kamu yang berhak menilai doa sempurna atau tidak sempurna? Saya pun bahkan tidak berhak menilai, oh doane Pak Tukapi, oh doane Pak Eko lu helek, oh doane Mbak Elsa kuil lu helek meneh. Saya tidak berhak. Penilaian pantas tidak pantas, sempurna tidak sempurna itu haknya Tuhan. Apa meneh menilai diri sendiri? Itu haknya Tuhan. Lebih baik orang yang jatuh dalam dosa dan kemudian bangkit menjadi orang benar, daripada orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga, nyelem, dolanan bletok, endut, tahu endut? Ngelendut. Itu lebih parah lagi. Tidak apa-apa jatuh Pak, tapi jatuhku sudah terlalu dalam Pak. Bangun. Ada Tuhan yang siap meluputkanmu dan meninggikanmu. Selama engkau mau datang berseru kepada Dia, poin pertama tadi, selama engkau mau datang dan menyerahkan kepada Dia, dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan. Itulah Allah yang Immanuel, bahwa dalam kesesakan sekalipun Tuhan menyertai. Amin. Percayalah. Mari kita sama-sama percaya diri, menyambut hari esok, menyambut tahun yang akan datang. Yang gagal ya sudah tinggalkan. Sing nyimpen lara ati kepahitan ya udah tinggalkan. Entah itu kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang tuamu, kepada adikmu, kepada anakmu, siapapun itu. Kalau engkau mau hidup di dalam bletok, endut, ya silakan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita, bangkit. Maka Tuhan akan menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, dan kuasa Roh Kudus-Mu Ia akan berkarya dan bekerja dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, dan bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mau supaya kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan memampukan kami semuanya. Dalam berbagai macam kesesakan hidup kami, dalam berbagai macam kesulitan hidup kami, kami selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang nyata, yang akan bekerja dalam segala suka duka kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang sempurna. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.